Selamat siang Sobat Nusantara. Kali ini saya berada di perbatasan antara Surabaya dan Sidoarjo, tepatnya di Kelurahan Pagesangan. Ada info menarik tentang apa, saudara? Hari ini bahwa Indo Barber Master Sira sedang membuka cabang barunya yang akan kemudian dijadikan classroom bagi teman-teman sobat capster yang ingin mengolah keahliannya untuk bisa memangkas rambut. Nah, kali ini saya sedang menghadiri di acara grand opening Indo Barber, yaitu Barbershop Master Sira. Lokasinya cukup strategis teman-teman buat classroom kita nanti. Maka kita akan dekati ada apa kegiatan di dalam. Oke kawan-kawan. Nah, ini mereka sedang berkumpul. Nantinya akan jadi classroom kita pada saat Master Sira sudah melakukan grand opening. Nanti tempat ini akan menjadi classroom baru bagi teman-teman sobat yang ingin mengolah hobinya, khususnya untuk teman-teman yang ingin dalam keahlian capster. Nah, ini beberapa teman-teman yang sudah menjadi capster profesional yang didikannya dari teman-teman Master Sira Indo Barber. Maka dari itu ada kegiatan menarik apa kawan-kawan? Hari ini pembukaan opening Barbershop Master Sira Indo Barber, khususnya di Kelurahan Pagesangan. Bagi jenengan semua yang ingin mendaftarkan diri, jika ingin sekolah untuk bisa ahli dalam bidang capster, silakan Anda bisa mencari info di deskripsi channel YouTube kami. Anda akan dijawab dengan langsung, dan pastinya Indo Barber Master Sira akan melakukan pendidikan secara langsung, jadi teman-teman bisa menjadi capster yang sangat ahli. Begitu, mari kita ikuti acara menarik selanjutnya di Indo Barber Master Sira. Oke teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, swastiastu, bagi kita semua. Baik teman-teman, kembali lagi di channel Master Sira, yaitu channel yang akan membagikan pengalaman menarik tentang dunia barbershop, khususnya di Indo Barber. Saya sudah hadir dengan satu teman saya ini, yaitu Mas Yudi. Kita akan berbincang-bincang tentang perkembangan Master Sira khususnya di dunia barbershop. Assalamualaikum Mas Yudi. Waalaikumsalam. Mas Yudi, teman-teman perlu share pengalaman menarik apa sih? Mas Yudi ini adalah salah satu pemegang manajemen di Master Sira Indo Barber. Apa yang membuat jenengan tertarik tentang terjun di dunia barbershop? Dalam dunia kali ini Indonesia diserang dengan masa pandemi. Kita tahu ya bahwa dunia usaha sudah kolaps, dan tentunya menjadi alasan yang besar bagi Mas Yudi untuk memilih terjun di bidang Master Sira khususnya di barbershop. Monggo Mas Yudi, apa yang membuat jenengan tertarik? Ya, terima kasih Mas Afril. Terima kasih sebelumnya Mas Afril sama pemirsa ya. Kebetulan hari ini kita pembukaan cabang Master Sira cabang Pagesangan, cabang kita yang ke-11 Mas Afril. 11 ya. Ke-11. Kenapa kok barbershop ya? Kita berbicara masalah barbershop. Kalau barbershop itu sih pokoknya hubungannya dengan rambut Mas Afril. Kita all treatment, kita bisa memotong, kita juga ada all treatmentnya, ada perawatan coloring dan lain-lain, itu kita satu paket. Ya, kenapa kok kita memilih bisnis barbershop? Karena sebetulnya barbershop ini ada hal yang kita merasa kita harus masuk untuk ikut tren yang ada. Karena barbershop, iya, barbershop kita diawali di tahun 2017. Kita awalnya Master Sira ada di Petemon, pusatnya ya, Petemon itu diawali di situ. Terus kemudian kita kembangkan di Surabaya, Sidoarjo, Gresik belum ada. Nanti iya next.
Ya, kenapa kita memilih barbershop? Karena kita diuntungkan dengan adanya booming. Boomingnya itu kalau ada sesuatu yang booming, artinya kita lebih enak untuk nggak pakai iklan pun kita sudah ikut arusnya. Iya, ada arusnya. Arusnya di tahun 2017 sampai 19 orang itu rame-rame untuk mendirikan barbershop. Banyak salon, banyak potong rambut yang ngikut-ngikut luar, ngikut di Belanda, ngikut di Amerika dengan nama label barbershop. Padahal kenyataannya barbershop itu ya potong rambut. Di awal ya barbershop itu berawal dari kata barba yang artinya janggut. Ya kalau di Indonesia ya barbershop itu sama lah, sama pangkas rambut, potong rambut. Kita diuntungkan adanya booming. Boomingnya di tahun 2017 itu mulai banyak bermunculan. 2013 itu ada beramai-ramai orang untuk mengadopsi karena adanya internet ya. Kita diuntungkan internet. Mereka mengadopsi apa sih yang potong rambut, apa sih yang ada di barat. Ternyata yang di barat itu namanya barbershop. Akhirnya rame-rame pangkas rambut, entah itu pangkas rambut Madura, entah itu pangkas potong rambut Medan, apapun salon, itu banyak yang beralih dari namanya salon ini, potong rambut ini menjadi barbershop. Ya, karena tren. Ya. Terus kenapa yang kedua kita suka dengan bisnis barbershop ini lumayan menjanjikan. Dibuktikan dengan adanya pandemi kemarin. Mas Afril tadi kan sempat mengungkit pandemi ya. Kita barbershop ini juga kalau yang ya mohon maaf ya, usaha-usaha lainnya banyak yang gulung tikar atau stagnan, berhenti di tempat, sedangkan kita maju terus karena rambut ini nggak bisa dibatasi. Rambut ini selalu tumbuh. Itu adalah kodratnya manusia. Ketika manusia itu hidup sepanjang masa, ya artinya sepanjang masa selama manusia itu hidup, barbershop ada kesempatan untuk tumbuh. Karena rambut ini kan tumbuh terus. Artinya potensi ya Mas. Potensi sekali. Ya, bisnis barbershop. Rambut kan nggak mungkin rambut itu diam aja. Rambut itu jalan terus, tumbuh terus. Itulah salah satu potensi. Mas Yudi, yang selanjutnya saya termasuk kenal dekat dengan jenengan ya. Siap. Dulu jenengan adalah mantan supervisornya restoran siap saji, sehingga melepaskan pekerjaan itu dan terjun ke dunia barbershop. Apa yang mempengaruhi Mas Yudi waktu itu? Iya. Sehingga memilih bahwa meyakini barbershop, termasuk tadi sudah dijelaskan ya, bahwa barbershop sangat potensi di era sekarang. Sejarah barbershop sendiri apa Mas? Sejarah awal mula barbershop ini masuk di Indonesia ini kalau sejauh mana? Ya, dari kalau sejarahnya saya dulu salah satu supervisor di perusahaan terkenal ya, makanan cepat saji di Surabaya. Kemudian kami memilih untuk mundur dari salah satu restoran tersebut untuk kita memulai bisnis kecil-kecilan yang namanya barbershop. Tapi kita meyakini bahwa bisnis ini akan besar, berkembang terus besar karena dunia hari ini membutuhkan sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh hari ini, apa yang dunia butuhkan hari ini. Ternyata salah satunya barbershop. Di barbershop itu lengkap sebetulnya pelayanannya dengan tarif antara 25 sampai 30.000 sampai 35 untuk area kita di Surabaya Sidoarjo ya. Mereka nggak cuma mendapatkan potong rambut seperti halnya di pangkas rambut, tapi mereka mendapatkan treatment yang lengkap. Habis potong rambut sudah lokasinya juga enak, nyaman, ada AC, ada minuman pembuka, ibaratnya kita selalu sediakan aqua. Terus setelah itu datang pun juga kita pakai tisu leher. Insya Allah di masa pandemi ini tisu leher itu salah satu yang aman ya, jadi nggak kena keringatnya orang. Dengan adanya tisu leher dikasih tutup, selalu ganti. Begitu juga silet yang kita gunakan selalu kita ganti setiap kali pemotongan. Setelah dipotong rambut masih ada pelayanan tambahan. Kalau di paket kita harga 30.000 itu sudah lengkap sama keramas, sama pijat Mas Ari, pijat kepala, head meshing ya, sama pundak. Setelah itu
terakhirnya yang membuat barbershop ini diminati hari ini, terakhir keluar mereka nggak cuman rambutnya biasa aja, setelah disisiri, setelah potong kan disisiri aja. Kalau kita enggak, kita ada treatment yang lain, kita ada vitamin, kita ada conditioner, kita ada yang namanya hair tonic, kita juga ada pomade, paketnya paket lengkap. Penawaran terus ya. Iya, itu didapatkan dengan hanya bayar 30.000. Itu sudah menurut saya untuk harga segitu sudah termasuk murah. Oke, Iya. Selanjutnya begini Mas Yudi. Master Sira Indo Barber yang dengan kelola ini adalah saya pernah dengar franchise. Siap. Pemirsa pengen tahu jika punya modal sedikit, apakah kira-kira berapa untuk teman-teman bisa membuka usaha Indo Barber Master Sira ini bergabung franchise dengan manajemen. Kira-kira gambarannya seperti apa Mas Yudi, sehingga teman-teman bisa tahu gambarannya dan dipersiapkan. Iya, untuk pemirsa yang memiliki kelebihan modal ya, kelebihan modal nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu-ragu. Mulailah untuk berbisnis yang kita anggap kita itu sudah pernah menjalani bisnisnya, dan itu salah satu teori mengatakan kalau ada orang yang pernah sukses atas bisnis itu sebaiknya diikuti aja. Menurut kita bisnis kita itu diawali dengan angka 70 juta. Ya, kita tawarkan bisnis franchise, kita kelola full. Kita kelola full, mirip seperti franchise yang lain, franchise yang besar yang lain, kita kelola full. Jadi di dalam 70 juta itu Mas Ahril, itu ada pengadaan barang. Semua equipment yang ada di outlet ini itu menjadi milik dari owner, dari pemilik, dari mitra kami. Ya, pemilik saham kami. Kita menyebutnya owner atau mitra ya. Jadi owner itu dengan 70 juta, kita pengadaan barangnya sekitar 40 sampai 50 jutanya. Sisanya itu adalah biaya pengelolaan. Pengelolaan kita selama 5 tahun. 5 tahun kerjasama kita 5 tahun. Yang belum termasuk dalam ini adalah sewa gedung. Sewa gedung, cuman sewa gedung sebetulnya yang menjadi kewajiban yang harus disediakan oleh owner, oleh mitra kita, sewa gedung. Di samping itu ada biaya tambahan Mas Ahril setiap bulan, yaitu pengelolaan bulanan. Kita mengambil pengelolaan bulanan sekitar 10%. Operasional. Ya, operasional. Dan uniknya lagi ya, barbershop ini dari 11 outlet yang kami kelola hari ini di Surabaya dan di Sidoarjo, BEP-nya kembali modalnya itu nggak sampai 2 tahun misalnya. Oh, luar biasa ya. Iya. Jadi dengan modal segitu, iya, Indo Barber Master Sira siap menjamin balik modal dalam balik modal. Ya, kita bayangkan ya Mas Yudi, buka warung kopi saja, itu tidak cukup 150 juta. Siap. Nah, itu pun dengan daya saing yang luar biasa. Siap. Nah, Master Sira menawarkan ke teman-teman bahwa sangat potensial sekali jika uang hanya 75 juta saja sudah memiliki outlet dan sudah menjadi owner ya. Iya. Selanjutnya Mas Yudi, ini yang menarik, saya pernah lihat Indo Barber Master Sira selain membuka peluang usaha, saya dengar ada classroom untuk teman-teman yang ingin daftar menjadi capster sehingga sampai membuka lahan pekerjaan. Ini ceritanya seperti apa Mas Yudi? Ya. Agar teman-teman bisa tahu informasi. Oh iya. Jadi kita di outlet-outlet kita juga menerima karyawan ya. Di samping karyawan itu dari luar atau orang yang sudah berpengalaman, kita juga mendidik orang yang tanpa kemampuan atau non skill. Non skill itu artinya nggak peduli apapun batasan sekolah kita, usia kita, sekolah kita nggak peduli. Tapi selama dia punya kemampuan, selama punya keinginan untuk maju, kita siap untuk menampung sebagai kita punya sekolah khusus siswa. Sekolah kita punya siswa dengan bayar 1 juta. Saat ini ada promo 1.500.000. Itu 8 kali pertemuan. Kita sediakan 5 model Mas Ahril. Oh gitu ya. Iya, jadi peralatan Mas Yudi? Peralatan dari kita semua, kita pinjami peralatannya sampai bisa nanti dapat sertifikat.
Kebetulan outlet kita juga mendahulukan kawan-kawan yang dari lulusan kita sendiri, Mas Arif. Gitu. Ya, jadi nggak usah khawatir. Kalau memang lulusan dari kita rasa kompeten, artinya itu jenjang karir juga buat kawan-kawan yang mohon maaf non skill itu belum punya kemampuan apa-apa. Saya baru lulus, bahkan nggak lulus sekolah pun nggak masalah bagi kita. Punya peluang Iya, kerja iya. Dan di kita juga ada program beasiswa khusus, orang-orang pilihan khusus, Mas Sahil, untuk yang memang benar-benar berkeinginan untuk menjadi kapter, memang benar-benar mohon maaf tidak berkemampuan, ya nggak cukup ke ekonominya, mereka daftar, kita siap juga, kita menampung. Bisa dipertimbangkan oleh Bisa manajemen. kita pertimbangkan, tapi orang-orangnya hanya orang-orang pilihan, mohon maaf sebelumnya. Iya, yang tadi, yang sekolah tadi sebetulnya kita juga mengajak kepada siapapun juga yang ada di kota Surabaya, Sidoarjo, ya yang daripada menganggur di rumah, ayo kita belajar untuk menjadi kapster, untuk menjadi barberman. Awal mula itu dulu ya, Mas. Iya, nanti di situ nggak cuman yang kita ajarkan, nggak cuman sekedar teori, nggak cuman sekedar praktek, nggak cuman sekedar kita pengetahuan alat-alat, kita juga ikut membantu kawan-kawan mencarikan gagasan ide-ide bisnisnya ini apa. Kawan-kawan ini kita bekali juga dengan materi-materi untuk pengembangan setelah dia bisa memotong. Contohnya kalau dia berkeinginan untuk membuka barber, kita juga siap dampingi. Ya, termasuk kita siapkan jaringan networknya, Mas Sahil. Jadi kita juga ada WA khusus yang dimana kawan-kawan lulusan kita kumpulkan jadi satu. Luar biasa teman-teman. Jadi khususnya Indonesia ya. Indonesia ini sering kali kita dididik sebagai guru, tapi Indo Barber Master punya gebrakan baru bahwa kita dididik menjadi seorang pengusaha, khususnya untuk mengembangkan dalam dunia modernisasi ini, yaitu bergerak di bidang Indo Barber Shop Master Sira. Terima kasih waktunya Mas Yudi, luar biasa. Mudah-mudahan ini didengar oleh seluruh teman-teman yang memang jangan putus asa, karena masih banyak kesempatan untuk peluang usaha, meskipun peluang kerja pun juga bisa diraih ketika bergabung dengan Master Sira Indo Barber. Terima kasih Mas Yudi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu.